Saya bertugas, sebagai apple thinner atau thinning apple, itu buah apel dalam sebuah tangkai, sehingga apel yang nantinya masih ada di tangkai tersebut bisa tumbuh lebih besar. Dalam kasus saya, dan saya percaya juga mungkin mayoritas, pekerjaan farm, pekerjaan mayoritas untuk di musim panas seperti panen atau petik buah, itu memang tidak terlalu membutuhkan banyak experience gitu. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam channel YouTube saya ini. Hari ini saya duduk di belakang rumah saya di Melbourne. Kita akan membicarakan mengenai pengalaman orang-orang Indonesia yang tiba di Australia menggunakan visa Work and Holiday atau namanya WHV. Dan kali ini Vincent yang tiba di Australia pada bulan Agustus 2023 akan menceritakan pengalamannya selama bekerja beberapa bulan terakhir. Selamat datang Vincent. Eh, Bagaimana pengalaman sejauh ini selama beberapa bulan? Apakah di luar dugaan dalam arti lebih mudah ataupun lebih susah dari perkiraan sebelumnya? Selama saya berada di Australia, nah, menurut saya puji Tuhan semuanya lancar. Tidak bisa dikatakan sangat mudah, tapi juga tidak bisa dikatakan sulit. Jadi semuanya yang bisa saya katakan untungnya lancar. Saat ini kamu sedang liburan Natal dan Tahun Baru di Melbourne, tetapi sebenarnya kamu tinggal di daerah regional kan ya, sekitar 2-3 jam perjalanan dari Melbourne. Iya. Apa yang dikerjakan di sana? Saat ini saya bekerja sebagai apple thinner atau tugasnya thinning apple di salah satu Peeling orchard. apel itu membersihkan pohon apel ataupun ya, kira-kira pekerjaannya itu apa? Ya, jadi saya bertugas sebagai apple thinner atau thinning apple itu buah apel dalam sebuah tangkai, sehingga apel yang nantinya masih ada di tangkai tersebut bisa tumbuh lebih besar. Mengapa memutuskan pergi ke daerah regional? Apakah memang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi? Jadi sebenarnya tujuan saya akhirnya berpindah atau pergi ke kota regional itu karena saya ingin mengextend visa saya dari first work and holiday ke second work and holiday, dan salah satu syaratnya itu adalah saya harus bekerja di dalam pekerjaan tertentu dan poskode tertentu, dan spesifiknya adalah salah satunya adalah farm work. Makanya akhirnya saya berpindah ke kota regional. Bagaimana bisa menemukan pekerjaan itu? Karena sebelumnya kan kamu waktu tiba tiba di Melbourne dan bekerja di Melbourne sebelum pindah ke regional. Bagaimana prosesnya? Prosesnya saat itu um, saya sekitar di bulan Oktober dan November itu memang saya sudah mendapatkan informasi bahwa memang um, di bulan-bulan musim panas di Australia, yang dimana itu berada di akhir-akhir bulan sampai bulan Januari dan Februari, uh, itu akan mulai-mulai masa-masa pekerjaan panen atau pekerjaan yang banyak mulai terbuka untuk di farm atau di orchard seperti itu. Sehingga akhirnya pada saat-saat itu saya mulai mencari pekerjaan. uh, Pekerjaannya kebanyakan mungkin dari Facebook, ada juga yang dari seperti seek job atau um, ya seperti itu ya dari internet. Walaupun dalam kasus saya akhirnya um, mendapatkan pekerjaan dari Facebook, spesifiknya dari kontak uh, family saya, kontak Facebook dari family saya, yang akhirnya saya dapatkan, dan long story short, dari kontak tersebut saya mulai mendapatkan pekerjaan dari salah satu pekerja di sana. Dari segi keterampilan ataupun pelatihan, menurut kamu apakah orang dari Indonesia perlu misalnya punya pengalaman sebelumnya bekerja di bidang-bidang seperti itu atau kita datang belajar 1 hari sudah bisa langsung kerja? Menurut saya sebenarnya saya percaya sih memang semua pekerjaan tentunya kalau misalnya memiliki skill dari awal memang sangat dibutuhkan, sangat menguntungkan juga. Namun dalam kasus saya, dan saya percaya juga mungkin mayoritas pekerjaan farm,
pekerjaan mayoritas untuk di musim panas seperti panen atau petik buah, itu memang tidak terlalu membutuhkan banyak experience gitu. Walaupun pada awalnya tentunya nanti ada induction atau perkenalan awal, cara melakukan prosesnya seperti apa. Walaupun memang, menurut saya pekerjaannya, dapat diikuti dan, mudah gitu untuk dilakukan. Bagi mereka yang misalnya baru datang dari Indonesia dan perlu persiapan, menurut kamu persiapan apa yang perlu dilakukan? Dalam arti, kan kerja di Mhm. regional mungkin kerja di luar ruangan panas, kemudian pakaiannya harus pakaian tertentu, sepatu tertentu. Apa persiapan-persiapan yang bisa mereka lakukan? Untuk persiapan sih sebenarnya secara skill mungkin, eee, yang bisa saya ngomong mungkin bisa disamakan seperti skill yang harus skill tanda kutip yang harus dipunyai saat pindah ke Australia, saat pergi ke Australia, mungkin skill bahasa Inggris bisa dilatih karena, selama di kota regional, beberapa, teman-teman itu memang walaupun kita saling apa, bisa dikatakan budayanya berbeda, namun bahasa Inggris kan tetap menjadi bahasa penyatunya gitu. Jadi menurut saya bahasa Inggris, entah itu nanti berkomunikasi dengan coworker atau dengan, kata kasarnya mungkin atasan, itu bisa lebih jelas. Mungkin skill bahasa Inggris juga dibutuhkan. Untuk secara material, sebelum saya bekerja, memang dibutuhkan beberapa barang-barang untuk bekerja di sana, sehingga nanti bekerja bisa lebih nyaman dan efektif gitu, seperti sepatu boots, atau sarung tangan, jaket, pelindung, atau mungkin masker, penutup mata, atau mungkin, sunglasses. Karena again di situasinya mungkin di sana sedang musim panas dan, mmm, salah satu bisa dikatakan tanda kutipnya, lawan terbesarnya itu adalah cuaca. Sehingga akhirnya, mmm, outfit atau pakaian pelindung yang kita pakai itu saat bekerja cukup menjadi faktor gitu. Dan juga di beberapa tempat pekerjaan itu juga disediakan akomodasi ya, sehingga kemudian kamu bisa tinggal di sana dan membayar dan eh, kemudian tinggal di sana selama beberapa bulan sampai pekerjaan itu selesai. Ya, jadi dalam kasus saya mendapatkan untungnya puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan yang juga menyediakan akomodasi, yaitu tempat tinggal dan juga akomodasi, kendaraan dalam arti yang nantinya akan membawa saya dari, camp atau tempat akomodasi saya ke tempat bekerja saya atau farm-nya, seperti itu. Baik, kita sedang membicarakan mengenai pengalaman mereka yang bekerja di Australia menggunakan visa work and holiday, and Vincent sudah berada beberapa bulan di Australia. Ketika tiba pertama kali di Australia ini, Vincent, kamu tiba di Melbourne. Bagaimana proses waktu itu untuk mencari pekerjaan sebelum kemudian pindah ke regional? Jadi di awal-awal atau yang minggu pertama saya berada di Melbourne, saya itu mencari pekerjaan dengan caranya, eee, hand on resume atau memberikan resume ke beberapa toko. Itu saya lakukan kira-kira itu di hari ketiga saya berada di Melbourne, di mana hari kedua itu saya sudah menyiapkan beberapa hal seperti, eee, bank, terus TFN, dan nomor handphone, sehingga nanti di hari ketiga dan seterusnya saya berpikir ya saya bisa, full time mencari pekerjaan, lebih bisa fokus mencari pekerjaan tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang belum lengkap, seperti itu. Jadi ya memang di hari ketiga itu saya, bisa katakan hanya memberikan resume saja saat itu ya, dan untungnya, eee, di hari berikutnya atau waktu itu mungkin malah sorenya, saya sudah mendapatkan informasi dari salah satu, toko yang saya berikan resume untuk mengajak saya melakukan interview, seperti Jadi itu. bagi Anda yang mungkin belum tahu bahwa penjelasan tadi bank itu tentu saja kita di Australia diharapkan memiliki rekening bank supaya kalau nanti kita dibayar, gaji kita langsung dibayar ke dalam rekening. Dan tadi TFN adalah tax file number. Jadi itu nomor yang harus kita daftarkan ke kantor pajak sehingga nanti ketika kita dibayar, mereka majikan juga akan membayar gaji atau upah kita plus pajak, dan pajak itu nanti harus kita bayarkan kepada pemerintah Australia. Jadi itu salah satu hal yang
penting dilakukan sebelum misalnya Anda dapat pekerjaan. Waktu itu bekerja, di mana? Bidang apa? Pada saat pertama kali saya di Australia, itu di minggu-minggu awal saya mendapatkan pekerjaan sebagai kitchen staff atau mungkin ya kitchen hand, di mana saya bertugas, mayoritas pekerjaan saya di dapur, spesifiknya mungkin bisa dikatakan menggoreng ayam atau ya mengurusi order atau makanan sesuai dari perintah atas atau manajer saya saat itu ya. Jadi lagi juga penjelasan mengenai kitchen hand. Kitchen hand itu adalah istilah yang digunakan di Australia. Kita tahu artinya kitchen artinya dapur, hand adalah tangan sebenarnya. Jadi tangan dari pekerja untuk membantu tugas-tugas di dapur. Mulai dari misalnya kalau kerja di restoran ayam goreng, ya membantu menyiapkan ayam untuk pembeli, juga mungkin membersihkan tempat untuk menyediakan ataupun menggoreng ayam tersebut, ataupun kegiatan-kegiatan kebersihan lainnya. Pada dasarnya adalah kegiatan di dapur. Kan belum pernah bekerja di bidang seperti ini sebelumnya. Apakah ketika dapat pekerjaan tersebut mendapatkan pelatihan dan bagaimana pelatihannya? Apakah membuat kamu misalnya yakin bahwa oh saya bisa bekerja di sana? Jadi dari minggu pertama itu di pekerjaan pertama saya, di hari pertama saya bekerja memang saya bisa dikatakan fully dibimbing dan diajarkan cara memasak. Ya, terutama dari cara opening hingga akhirnya menutup tokonya itu saya ajarkan. Namun di hari berikutnya itu saya bisa katakan saya sudah diharapkan pada saat itu untuk bisa menguasai semuanya, sehingga ketika ada kesalahan itu cukup ditekankan untuk bisa meminimalisir secepat mungkin seperti itu. Iya. Itu pekerjaan pertama. Berapa pekerjaan yang kamu jalankan sebelum kamu pindah ke regional waktu kamu di Melbourne? Minggu-minggu awal saya memiliki dua pekerjaan. Uh, Pekerjaan pertama yang tadi kitchen hand, dan kedua juga kitchen hand. Namun untuk pekerjaan kedua saya memang waktu itu lebih fokusnya ke menggoreng ayam saja, tapi tidak terlalu fokus ke um, roles yang lain. Karena di roles lain kan memang juga ada seperti mengurusi burgers and rolls atau front of house. Sedangkan di pekerjaan pertama memang waktu itu ditekankan untuk bisa menguasai semuanya. Uh, Walaupun di pekerjaan kedua tersebut, selain fried, saya juga kadang diberikan tugas sebagai dishwasher atau tugasnya dishwashing, mencuci uh, piring-piring dan alat-alat untuk memasak. Jadi ya itu dua pekerjaan saya yang saya tekuni sebelum akhirnya saya berpindah ke kota regional. Kamu tadi berbicara mengenai kemampuan berbahasa Inggris ya. Ya. Tentu saja karena tinggal di Australia, negara yang penduduknya mayoritas bisa berbahasa Inggris menjadi penting. Kan bahasa Inggris itu ada berbagai aspek ya, aspek mendengar misalnya, berbicara, menulis. Dalam pekerjaan menurut kamu apa yang paling penting? Apakah berkomunikasi dan mendengar yang paling utama atau ada yang lain? Menurut saya sebenarnya memang seperti tes IELTS, kan memang ada dikategorikan listening, reading, terus juga ada writing gitu dan juga speaking. Menurut saya pribadi uh, untuk bisa berkomunikasi atau bisa ya, kata kasarnya hidup di Australia, saya tentu menganjurkan untuk bisa mempelajari semuanya. Walaupun untuk bekerja memang akhirnya akan lebih banyak ke listening dan speaking. Karena listening dan speaking menurut saya eh, terutama untuk pekerjaan blue collar job itu akan sangat banyak digunakan karena kita akan berkomunikasi terus-menerus seperti itu. Apalagi mungkin dari kasus saya bekerja sebagai kitchen staff dan kitchen hand. Selama saya bekerja itu memang saya akhirnya harus terus menjalin komunikasi walaupun saya bekerja seperti itu kan karena nanti ada kita saling komunikasi tentang oh menu apa ini yang harus nanti kita lakukan duluan ini mana yang harus diprioritaskan. Barang apa menu bahan-bahan apa yang kurang yang harus saya bawa dari pantry itu semua harus terus berjalan dan kalau misalkan speaking dan listeningnya itu seperti ya tidak mengerti atau masih bingung itu akan sangat mempengaruhi sebenarnya karena nanti akan jadi miskomunikasi seperti itu. WHV ini kan tes IELTS ya, tes untuk
mengetahui kemampuan berbahasa Inggris harus minimal 4,5. Tes yang kamu jalani, nilai kamu berapa? Dan strategi apa yang kamu lakukan untuk bisa mencapai angka tersebut? Secara keseluruhan nilai saya mendapatkan nilai 6,5 dan pada saat itu saya belajar bahasa Inggrisnya secara mandiri atau otodidak, jadi saya tidak ikut les, namun saya mempersiapkan tesnya itu sekitar 1 bulan sebelum tes. Dan itu saya memang akhirnya memfokuskan belajarnya, saya tekuni selama 1 bulan full, dalam arti setiap hari saya harus ada belajar at least 1 bahasa Inggris untuk reading, untuk listening, untuk speaking, dan untuk writing setiap harinya. Terima kasih sudah menonton perbincangan ini. Nantikan perbincangan-perbincangan berikutnya. Dan silakan berikan komentar di bawah mengenai topik-topik lain apa yang Anda ingin saya sampaikan ataupun saya cari informasinya di Australia sehingga barangkali berguna bagi Anda semua di Indonesia. Sampai jumpa lagi.